Hai Sobat Sehat, selamat datang di podcast Sulianti Saroso Hospital. Tempat kita membahas topik-topik kesehatan yang bikin kita penasaran. Saya dengan Irfani Rosada. Sobat Sehat, tahukah kamu bagaimana kita mencapai hidup sang sehat? Cara kita mencapainya adalah pemilihan makanan sehat. Apa itu makanan bergizi dan bagaimana dengan makanan bergizi? Kali ini kita akan mengupas tuntas dengan pembahasan tentang keluarga sehat diawali dari pemilihan makanan bergizi. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Rizky Rumpongowati, AMD Gizi, dan juga Mbak Irma Febriani Effendi, SGZ. Beliau sudah berkompeten tentunya di bidang ilmu gizi. Beliau bertugas di Instalasi Gizi RSPI Sulianti Saroso. Apa kabar Mbak Rizky dan Mbak Febri? Alhamdulillah. Baik. Ya, selamat bergabung di podcast kami. Oh ya, barangkali untuk mengawali saya akan bertanya kepada Mbak Rizky nih. Sebab kita, contohnya saya nih, sebagai ibu rumah tangga yang melayani tentunya pemenuhan makanan di keluarga, termasuk anak-anak, mungkin anak yang sudah dewasa atau masih balita, itu bagaimana sih cara pemilihan untuk makanan bergizi untuk keluarga kita? Ya, baik. Jadi sebelumnya boleh saya jelaskan dulu apa itu makanan bergizi. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap yang bertujuan untuk kesehatan tubuh. Nah, itu nutrisinya itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada vitamin, mineral, lemak, dan air. Nah, bagaimana cara kita menyediakan menu yang baik untuk keluarga itu adalah menu yang mengandung semua unsur tersebut. Jadi kalau misalnya karbohidrat itu berperan sebagai sumber tenaga. Itu bisa diperoleh dari nasi merah, nasi putih sama nasi merah sama saja. Kemudian ada umbi, ada kentang, ada jagung, ada roti putih atau roti gandum. Kemudian untuk protein itu berfungsi sebagai zat pembangun. Jadi itu bisa kita dapatkan dari dua sumber, ada nabati dan juga ada hewani. Nabati itu dari tempe, tahu, sedangkan hewani itu dari hewan. Jadi ada telur, ada daging, ikan, dan sebagainya. Kemudian setelah protein ada lemak. Lemak itu berfungsi untuk melarutkan vitamin tertentu. Nah, itu juga dia lemaknya ada jenuh dan tak jenuh. Kita harusnya memilih yang lemak terjenuh, yang sehat ya. Itu berasal dari lemak dari buah alpukat, juga dari lemak kacang-kacangan. Kemudian ada vitamin dan mineral, itu sumbernya dari buah-buahan. Itu berfungsi untuk menjaga sel-sel tubuh kita. Kemudian ada air. Air itu tentu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, juga untuk mengatur suhu tubuh. Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana cara kita menyiapkan makanan yang baik untuk keluarga itu sebisa mungkin kita penuhi semua unsur tersebut, seperti itu. Oke Mbak Rizky, ketong dengan jelas ya sudah Mbak Rizky jelaskan bagaimana jenis-jenis makanan dari sumber karbohidrat, protein, termasuk mineral dan juga sebagai penunjang adalah lemak-lemak ya. Itu ya, dan juga tentunya dengan pemakaian air yang cukup dan seimbang ya. Barangkali ini untuk Mbak Febri saya ingin bertanya, kalau di keluarga kita itu kan jenjang usia maupun apa yang kita layani keluarga ada yang lansia, remaja, dan balita. Nah, itu bagaimana sih supaya kita bisa membedakan dan untuk pemenuhan gizi keluarga itu dengan jenjang usia yang berbeda-beda, itu bagaimana caranya untuk pemilihannya, Mbak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu ya. Jadi memang dalam satu rumah tentu saja usianya akan berbeda-beda. Nah, kita terutama sebagai wanita ya, peran sebagai ibu terutama kita harus menyiapkan makanan yang sesuai dengan gizi yang baik, kemudian sesuai dengan usianya. Kalau untuk dari jenjang pertama kehidupan, tentu saja bayi baru lahir memerlukan zat gizi yang penting yaitu ASI. Ya, ASI dimulai dari proses melahirkan diberikan di pemberian IMD namanya. Jadi inisiasi menyusu dini. Bayinya diletakkan di atas dada ibu, kemudian dia mencari putingnya sendiri, air susunya keluar, kemudian diberikan.
Nah, itu dilakukan selama 6 bulan. Jangan diberikan apapun, hanya khusus ASI saja. Setelah anak berusia 6 bulan ke atas ya, tentu saja sudah tidak mencukupi nih. Dari si ASI udah nggak cukup, otomatis kita berikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, nanti untuk usia 6 bulan ke atas tersebut disesuaikan lagi sesuai dengan kemampuan mengunyah menelan. Ya, dimulai dari bubur saring, kemudian nanti dilanjutkan dengan bubur dicincang gitu ya, baru kemudian makanan keluarga dimulai dari usia 1 tahun. Nanti dari usia 1 tahun ke 5 tahun itu adalah usia balita. Balita memerlukan zat gizi yang tentu saja seimbang, kemudian protein yang baik karena untuk pertumbuhan. Nah, yang harus digarisbawahi untuk si balita ini adalah cemilannya juga harus yang padat gizi. Nggak boleh tuh biasanya ada anak-anak yang tiba-tiba ke warung mau jajan permen gitu ya, ciki betul, terus es yang bisa bikin batuk lah segala macam gitu ya. Jadi lebih baik kita siapkan cemilan padat gizi. Misalnya apa? Misal kayak puding, di rumah puding susu gitu ya. Terus kita buat telur, di omelet lah gitu. Atau misalnya kita mau buat bolu yang dimasukkan ada sayurannya di dalamnya, nggak masalah gitu. Jadi kita bervariasi makanannya tapi tetap sehat. Kemudian kalau misalnya udah memasuki usia sekolah, nah itu lebih PR lagi karena anak-anak udah bisa memilih makanannya sendiri. Maka ketika usia anak, orang tua harus mengedukasi kepada anaknya, pilihnya makanannya yang seperti ini ya, yang baik, yang gizi seimbang. Kalau kamu mau makan, jangan pakai saus-saus ya, atau misalnya minum es yang berwarna ya, karena pada saat ini masalah gizi yang cukup mencolok di rumah sakit kita juga terlihat ya, bahwa kasus ginjal itu meningkat. Nah itu biasanya karena memang asupan ketika sehari-harinya banyak dari pengawet, pewarna gitu ya. Nanti lanjut lagi usia remaja. Kalau untuk usia remaja kita ada suplementasi juga khusus untuk remaja putri ya. Harus digarisbawahi remaja putri kebutuhan zat gizinya, zat besi itu meningkat. Jadi biasanya di sekolah Bu ada program dari pemerintah dikasih tablet tambah darah. Jadi mereka harus konsumsi untuk remaja putri. Nah untuk yang remaja prianya makanan yang tinggi protein. Misalnya mereka boleh minum tambahan dari susu, atau misalnya konsumsi telur rebus, atau misalnya daging, atau misalnya yang lain boleh silahkan. Tapi intinya adalah tinggi protein karena mereka untuk pertumbuhan dan masa otot juga ya, pembentukan mulai puber kan soalnya ya. Nah nanti PR yang kemudian adalah dewasa. Dewasa biasanya usia-usia produktif, kemudian udah kerja segala macam, udah punya uang sendiri tentu aja. Nah biasanya ujiannya, pemilihannya itu adalah ketika misalnya lagi pergi keluar. Tapi kalau misalnya lagi di rumah, nanti kita siapin makanan gizi seimbang, terdiri tadi yang udah dijelasin sama Mbak Rizky. Ada dari segi karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Itu yang gizi seimbang aja udah cukup gitu. Kecuali nanti kalau misalnya pergi keluar, pilihnya ya itu ya makanan-makanan yang alami, hindari konsumsi soda terutama. Gitu. Soda, minuman kemasan. Nah nanti kalau misalnya usianya lansia, yang harus diperhatikan adalah dari segi tekstur Bu. Nah ada juga lansia yang nggak bisa kunyah makanannya, jadi boleh nanti dibuat makanannya agak lunak tapi dengan prinsip gizi seimbang tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Rizky. Kemudian kalau untuk lansia boleh ada tambahan susu, dan kalau misalnya lansianya ada penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian ada hipertensi, atau misalnya ada asam urat atau kolesterol, lebih baik Bu disarankan konsultasi dulu sama ahli gizi ya, gitu. Nanti supaya ada saran-saran alternatif untuk kebutuhan gizinya lebih personal lagi. Seperti itu sih Bu, kurang lebih. Ya baik Mbak Rizky maupun Mbak Febri, itu memang Anda sudah jelaskan ya secara detail maupun gamblang terkait pemilihan gizi untuk keluarga ya. Bagaimana kita memang sudah detail sekali dari jenjang usia maupun jenis-jenis kelompok makanan yang memang sudah standarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, standar gizi ya, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari. Nah, barangkali untuk Mbak Rizky atau Mbak Febri nih, jika kita dalam kehidupan berkeluarga, terkadang kita
dalam pemenuhan kebutuhan gizi itu tidak sesuai, kira-kira apa sih dampaknya? Kalau memang keluarga mungkin dihitung dari segi sosial, barangkali kan untuk pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi, itu apa ada dampaknya dalam tubuh kita untuk pemberian pemenuhan kebutuhan gizi keluarga? Iya, jelas tentu saja ada, Bu. Jadi kalau pemilihannya tidak benar, itu ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama itu ada malnutrisi. Malnutrisi itu adalah kekurangan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh karena kurangnya asupan. Jadi otomatis kita akan kekurangan karbohidrat, atau mungkin kalau tidak suka lauk kekurangan protein. Tentu saja itu akan mengganggu proses pertumbuhan dalam tubuh. Kemudian kalau yang tadi kekurangan, yang kedua ada juga overnutrisi. Itu kelebihan, itu kalau cara makannya salah. Jadi misal kebanyakan makan junk food, dia akan kelebihan kolesterol yang nantinya akan menyebabkan penyakit. Selain itu juga obesitas, bisa juga ke penyakit jantung seperti itu. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral, di mana kedua unsur tersebut sangat penting bagi pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Jadi itu bisa juga menyebabkan berbagai penyakit juga ya kalau sudah kompleks ya, kalau sudah terlalu lama. Kemudian selain itu juga bisa mempengaruhi dampak psikologis, Bu. Jadi kalau kekurangan asupan, jadi nanti bisa mempengaruhi depresi dalam tubuh. Itu ya? Jadi dia akan menyebabkan anak tuh kan metabolismenya jadi tidak seimbang. Jadi kan kita sering mengenal pepatah ya, kalau jasmani dan rohani harus seimbang. Nah itu sebenarnya bertentangan. Jadi sebenarnya masuk ke situ. Iya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, baik Sobat Sehat, itulah tadi ya. Ternyata dalam pemenuhan gizi keluarga memang harus tepat. Dalam artian tepat sesuai dengan kebutuhan keluarga, baik itu dalam segi pemenuhan karbohidrat, protein maupun mineral, dan kebutuhan tentunya dengan gizi dan kebutuhan juga air memang harus dicukupi ya, sehingga kita terjadi keseimbangan dalam metabolisme dalam tubuh kita. Tentunya dengan pemilihan bahan yang baik disesuaikan dengan jenjang usia. Baik Sobat Sehat, ada satu tips sekali lagi, bagaimana contoh-contoh untuk resep-resep dari pemenuhan gizi keluarga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ferdi barangkali. Silakan Mbak Ferdi, contoh untuk menu dalam keluarga itu misalnya seperti apa ya, supaya simple Sobat Sehat, supaya bisa mengetahui seperti apa. Oke, mungkin saya yang menjelaskan. Boleh silakan Mbak Rizky. Contoh menu sehari yaitu menu seimbang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Iya. Sekali makan tentu saja kita usahakan untuk memenuhi beberapa unsur dari nutrisi tadi ya, ada karbohidrat, proteinnya. Kalau untuk mewujudkan seperti apa sih contoh menunya? Iya. Kita ambil saja dari sarapan ya. Sarapan itu kan biasanya kita mencari yang simple, praktis, tapi kita harus tetap memenuhi kebutuhan gizi karena itu untuk bekal kita beraktivitas. Betul. Nah, contohnya nasi merah atau roti beberapa lembar, kemudian proteinnya bisa dari telur atau daging panggang, kemudian susu. Kalau misal lauknya yang nabati dari tempe misal, kita bisa menambahkan susu. Kemudian sebisa mungkin ada buah. Nah itu sebenarnya sudah cukup sih untuk sarapan. Nah kalau setelah itu nanti kita juga ada camilan. Jadi makanan kita makan itu sebenarnya 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Ya. Nah untuk selingannya setelah makan pagi menuju makan siang itu sebaiknya kita makan yang sehat-sehat. Jadi seperti contoh kacang rebus. Oh ya. Terus kacang-kacangan yang dipanggang, misal almond misal dipanggang gitu. Jadi kita menghindari gorengan. Terus untuk siang dan malam itu menunya tidak jauh beda. Mungkin kalau siang bedanya, kalau tadi yang pagi kita lebih mengutamakan yang simple karena kita mungkin akan bekerja. Kalau siang mungkin yang lebih seger-seger, bisa sayur sop, sayur bayam. Kemudian karbohidratnya nasi atau mungkin kentang rebus, kemudian lauknya tempe atau tahu, lalu telur dan daging, tapi sebisa mungkin jangan digoreng seperti itu. Kalau mungkin memang perlu goreng,
bisa memilih lauknya salah satu digoreng, yang satunya enggak dipepes misal, itu kan masih tetap enak ya. Iya. Kita nggak harus goreng-gorengan melulu gitu. Kemudian setelah makan siang, selingan sore. Tadi contohnya ada kacang-kacangan ya, kacang rebus atau di makanan yang dipanggang seperti itu. Kemudian makan malam sama juga seperti makan siang, harus ada karbohidrat, protein nabati, hewani, sayur dan buah seperti itu. Oh iya, cukup lengkap ya penjelasannya Mbak Rizky ini. Namun gini Mbak Rizky atau Mbak Febri, terkadang kita suka merasa bosan nih. Aku makannya seperti itu diatur mulu nih, kayaknya harus rebus-rebus mulu. Boleh nggak sih kalau sekali-kali jajan di luar tuh? Jadi apa kira-kira tips? Kadang-kadang kita ingin makan bakso atau siomay. Nah itu kan barangkali kita membeli makan di luar dari yang disediakan keluarga kita nih. Nah itu bagaimana sih untuk menjelaskannya dan bagaimana tipsnya supaya kita tetap mencintai makanan yang diolah oleh keluarga kita sendiri. Dan Sobat Sehat juga tentunya ingin mengetahui ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di rumah, tentu saja lebih mudah untuk mengatur makanannya. Nah, ketika di rumah dulu nih, kita harus punya persamaan persepsi. Kita harus memiliki pendapat atau kita makan makanan yang sehat dimanapun kita berada. Jadi mau itu di dalam rumah atau di luar rumah, itu dulu mindset kita. Nanti kalau misalnya kita udah keluar, berarti kita tinggal pilih-pilih aja tuh Bu. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Utamakan makanannya yang kita pilih adalah makanan yang nggak digoreng kalau bisa. Ya jadi kayak misalnya mungkin amannya dimsum gitu ya. Dia kan lebih minyaknya sedikit, terus di dalamnya ada campuran protein, kemudian dia dikukus, penggunaan minyaknya kan nggak banyak. Itu lebih sehat. Kemudian selain yang hindari yang bergoreng, tinggi soda, tinggi alkohol gitu ya. Jadi minumnya air putih. Kalaupun misalnya mau beli minuman lain, zaman sekarang ya maaf ya, kayak misalnya minuman boba ya, minuman boba, kemudian kopi yang untuk nongkrong itu dalam satu gelas kalorinya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kita minum terus-menerus minuman yang seperti itu, tentu saja kadar insulin kita nanti lama-lama tidak bisa mentoleransi. Jadi nanti kadar glukosanya naik. Jadi selain air putih apalagi? Boleh minum air kelapa ya. Terus kemudian jus buah. Lebih bagus lagi nggak perlu pakai gula gitu ya, karena kita bisa dapat manis alami dari si buah tersebut gitu. Jadi itu sih tipsnya kalau ketika lagi di luar rumah gitu ya. Oke. Nah Sobat Sehat, itulah tips ya, dan bagaimana kita mensiasati untuk mencintai makanan yang kita produksi dari rumah kita sendiri, walaupun terkadang memang kita merasa bosan nih, apalagi kalau sudah berwarna-warna itu kayaknya, apalagi siang-siang minum kopi gula aren, sangat sedap sekali. Namun di situ kan memang sungguh tinggi kalorinya ya. Kalau kita makan manis-manis, barangkali infonya kan kita akan mengurangi nafsu makan. Seperti itu, sedangkan kita harus makan tips sehatnya adalah 3 kali sehari dengan 2 kali ekstra snack ya, boleh buah dan lain-lain ya. Itu bagaimana keluarga menyediakan makanan sehat untuk kita sebagai anggota keluarganya gitu tentunya ya. Dan juga bagaimana ibu rumah tangga mengatur makanan bergizi bagi anggota keluarganya semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Rizky dan juga Mbak Febri sudah telah bergabung dan sebagai tentunya narasumber yang luar biasa di hari ini. Terima kasih memberikan ilmunya tentunya kepada Sobat Sehat podcast Sulianti Saroso Hospital. Oke, Mbak Febri atau Mbak Rizky, boleh dong kita diberikan tips singkat untuk pemilihan gizi di keluarga, pesan-pesan untuk para pendengar di podcast Sulianti Saroso Hospital. Ya mungkin pesan singkat aja ya. Boleh. Oke, pesan singkatnya adalah semoga dengan Hari Gizi Nasional ini 2025 kita semua bisa menjadi generasi yang unggul, yang kita mulai dari diri kita sendiri dan juga dari keluarga kita dengan pemilihan makanan yang tepat dan gizi seimbang. Gitu sih Bu.
saya menambahkan sedikit aja ya Bu. Iya. Ya. Silakan. You are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itulah kualitas diri kamu. Jadi pilih yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke, mantap. Terima kasih untuk tip-tipnya yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih telah bergabung di podcast kami. Juga pada pemirsa, terima kasih sampai saat ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Tentunya kepada Sobat Sehat Podcast Suranti Saroso. Terima kasih telah bergabung semuanya dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode mendatang, yang tentunya dengan topik-topik kesehatan yang akan lebih baik lagi dan yang akan bikin kita lebih penasaran. Sampai jumpa, salam sehat dan sehat untuk kita semuanya.